Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, di subuh yang sangat sejuk ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sekaligus juga kita lanjutkan kajian rutin kita setiap hari Sabtu yang berbasis pada Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai mizan, timbangan segala ajaran kebenaran yang ada di alam semesta ini. Al-Qur'anlah yang menjadi rujukannya sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai perantara daripada wahyu yang diturunkan kepada umat manusia. Pada subuh ini saya masih melanjutkan bagian-bagian terakhir dari kesinambungan risalah yang dibawakan oleh para rasul, yang mana pada subuh ini kita sudah berada di hari ke-9 bulan Sa'ban 1443 Hijriah, 12 Maret 2022. Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, saya ingin memulainya karena yang berkaitan dengan korelasi antara Nabi akhir zaman, ya, dengan kebenaran yang disampaikannya, terutama yang berkaitan dengan peristiwa besar hari kiamat, ya, hari kebangkitan, di mana manusia tidak ada satupun orang yang akan luput dari sana. Semuanya dihitung dengan teliti, dan ini adalah sebuah kepastian. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini berpasang-pasangan. Ada hari kelahiran, ada kematian, ada yang dibangkitkan, dihidupkan di dunia, dan nanti dihidupkan lagi di akhirat. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi keterangan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, ya, khataman nabi wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Nah, dari istilah penutup para nabi dan rasul, inilah yang menjadi alasan utama dan pertama bahwa kita ini berada di akhir zaman. Sayangnya para ahli, ilmuwan, para sejarawan, terutama mungkin di bidang kami ini, ilmu sosial, kalau bicara masa selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar atau temuan-temuan besar, atau masa kejayaan suatu bangsa, gitu ya, ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Seperti sekarang seringnya disebut dengan era digital, gitu ya, karena teknologi informasi yang begitu dahsyat. Atau peristiwa pandemi, tadi disebut masa pandemi. Kita di Indonesia dulu disebut sejarahnya masa sebelum penjajahan, kemudian masa penjajahan Belanda dan negara-negara Eropa yang lain yang sempat datang, Jepang, kemudian masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan ini bagi-bagi lagi, yaitu zamannya Presiden Soeharto, kemudian setelahnya masa reformasi yang dipimpin oleh beberapa orang presiden, gitu ya.
Nah, tapi ini menyangkut sistem pemerintahan gitu ya. Sejarahnya, masanya sering sebut ini. Nah, sesungguhnya bagi kita orang yang beragama ini ada istilah yang penting untuk kita perhatikan, yaitu yang disebut dengan akhir zaman. Ya, peristiwa akhir zaman yang menjadi semakin dekatnya hari kiamat, hari kebangkitan. Dan tanda-tandanya salah satu yang sangat spektakuler dan ingin saya jadikan sebagai topik pada subuh ini berkaitan dengan kedatangan kehadiran kembali Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini mengandung makna yang sangat besar. Bukan masalah kedatangannya saja, ya, tapi merubah segala bentuk pemikiran, ideologi, keyakinan yang selama ini sebagian besar, terutama zaman lalu dan di negara-negara Eropa gitu ya, Afrika dan seterusnya, sampai juga di tanah air kita banyak yang menganut kepercayaan tentang Nabi Isa alaihissalam yang oleh kaum Yahudi mengklaim telah membunuhnya, ya, telah menyalibnya. Inilah yang jadi makna besarnya di sini. Saya untuk memulainya ini bukan pada terletak bahwa dia itu benar-benar datang, tapi kedatangannya itu ingin membuktikan sesuatu. Nah, ini yang kita perlu lihat. Nah, tapi kita memulai dulu. Kenapa sih masih banyak orang yang mempertanyakan dari dalam Al-Quran ini banyak diulang-ulang tentang peristiwa hari kiamat? Ya, baik itu benar adanya atau kapan terjadinya. Ya, salah satu diantaranya ya yang sering juga kita baca ini surah Al-Qiyamah ini, surah An-Naziat, ya, dan surah Al-A'raf nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis-sa'ah ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, ya, tentang kehancuran alam semesta ini menuju kebangkitan berikutnya. Ya. Kapan terjadinya? Nah, mereka mempertanyakan kapan terjadinya. Ya. Jawabannya apa ini? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Muhammad untuk menjawabnya. Qul. Dalam Al-Qur'an ada kata-kata qul, ya, katakanlah. Umumnya itu adalah dari Allah, dari malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi kita SAW untuk menjawabnya. Jadi ada proses interaksi yang terjadi antara kaum yang belum percaya, belum yakin terhadap peristiwa hari kiamat ini. Katakanlah, ya, qul innama ilmuha indal rabbi. Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Ya. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada seorang pun. Nah, kalau katakan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya terjadinya hari kiamat itu illahu, kecuali dia. Ya. Kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, ya, malaikat saja yang akan meniupkan trompet sejak awal sudah meletakkan trompetnya di mulutnya nih, dalam bahasa hadis yang disebutkan seperti itu. Juga tidak tahu kapan hari kiamat itu akan berlangsung, tapi dia sudah siap-siap. Jadi mungkin kalau ada orang yang paling, ya, pada makhluk yang paling standby, paling siap untuk melaksanakan tugasnya dan tidak pernah beralih lalai, inilah malaikat yang akan bertugas untuk menunjukkan trompet. Nah, para jamaah sekalian,
Nah, ini saya menyebutkan tanda pertama yang menjadi bukti bahwa akan terjadi hari kiamat karena ada kehadiran seorang Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, kana Allah bi kulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, ini menjadi pertanda ya, bahwa ini kita sudah berada di akhir zaman. Namanya akhir itu tentu tidak terlalu lama lagi ya, tapi kita tidak bisa memastikan karena tidak ada keterangan bahwa akan terjadi pada tanggal sekian, walaupun banyak orang menduga-duga. Maka dulu ada yang menyebutnya tanggal 12 bulan 12 2012 diambil kata angka 12-nya itu. Pada sesudah itu tidak terjadi gitu ya. Mungkin mereka mengatakan ditunda gitu ya. Nah, yang kedua nih yang menjadi yang saya sebut tanda spektakuler, dan ini akan merubah banyak sekali konsep berpikir, keyakinan dari umat manusia ini. Ya, yaitu yang dijelaskan di surah Zuhruf nih, surah yang 43 ayat 61 dan seterusnya nih. Tapi kita ambil poin-poinnya aja ini. Ya. Yang pertama yang ayat 61 ini. Wa innahu la imma dis saati fala ta'tadunna biha wattabi'un haza siratul mustaqim. Sungguh dia, dimaksud dia di sini adalah Nabi Isa alaihissalam, benar-benar menjadi pertanda ya. Fala ta'tarunna biha wattabi'un, pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya, janganlah kamu ragu-ragu nih. Suruh kita jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, dan dia memerintahkan untuk mengikutinya. Inilah jalan yang lurus, azza siratul mustaqim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kedatangannya benar-benar sungguh-sungguh akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena ini teori rumus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang membawa keterangan-keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan sebagian besar ya apa yang kamu perselisihkan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kehadirat ke umat manusia diutus ini untuk menjelaskan sebagian besar apa yang diperselisihkan oleh umat-umat. Baik pada masa pertama sekali dia diutus, ya, yang dia diutus kepada Bani Israel, maupun nanti di akhir zaman. Jadi fungsi kedatangannya ini, menurut analisis yang saya baca dari berbagai sumber ini, ya, menunjukkan bahwa yang diperselisihkan itu banyak hal. Bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika pada masa Bani Israel dia datang pertama, Bani Israel sudah ada bukti-bukti bahwa dia mencari juga Tuhan selain Allah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan Uzair ibnu Allah. Mereka mengatakan, kaum Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah. Ya, Uzair itu adalah anak Allah. Nah, bantahan dia, innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, dan sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Nah, ini baik pada kedatangan dia yang pertama maupun yang kedua nanti setelah dia diturunkan dari langit ini, ya, setelah diangkat berapa ribu tahun lalu,
dia tetap konsisten menyampaikan ya misinya untuk menjadikan Allah sebagai sesembahan. Ya. Sesembahan bagi umat manusia. Dan memperjelas kalau bahasa teorinya ini struktur relasi ini antara Allah sebagai sesembahan, sebagai pencipta, dan dia Nabi SAW sebagai nabi, sebagai rasul, dan umat manusia yang diperintahkan oleh Nabi SAW seperti juga nabi-nabi sebelumnya untuk menyembah Allah. Jadi sangat jelas, clear, ya. Dan kata-kata ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Setiap yang terulang dalam Al-Quran menunjukkan bahwa informasi itu penting, ya. Dan banyak konteks di mana manusia itu keliru dalam memandang sesuatu sehingga diulang-ulang dalam Al-Quran penyutannya. Ya, selain yang di surah-surah tadi, juga di surah Maryam, ibunya Nabi SAW, ayat ke-36. Ya, selalu kata-katanya ini innallaha selalu ada, hanya ada bedanya yang huwanya. Ya, ada yang innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ya, ada juga yang pakai huwanya, yang terakhir di surah-surah ini. Juga di surah Al-Imran ayat ke-50 juga nyatakan sama, meletakkan bahwa dialah Allah Tuhanku, ya, Rabbi, dan juga Tuhanmu Rabbukum. Ini disampaikan kepada umat manusia, ya. Jadi tidak terbatas kepada kaum Hawariyun yang menjadi pengikutnya. Ya, cuma yang pengikutnya setia, seperti yang kita baca di surah Saf tadi ayat yang terakhir. Ya, diajak para pengikutnya itu menjadi Ansarullah sebagai penolong-penolong agama Allah. Nah, jadi saya baca di dalam buku ini. Ini buku yang spesial saya pesan ini karena ada pertanyaan pemirsa lewat YouTube. Apakah Nabi SAW itu naik secara fisik atau ruhnya saja? Wah, ini. Nah, saya baca lagi Sirah Nabawi juga tentang Nabi Muhammad SAW. Saya jawabnya belum saya berikan waktu itu bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj ruh dan fisiknya tidak terpisah. Ya, nah dia belum mati gitu. Naik ke langit, turun juga ruh dan fisiknya. Nabi SAW, saya baca di sini. Saya cari buku ini karena dia tanya saya dengan dari seorang teman saya yang mungkin menyaksikan dari YouTube atau dari Facebook. Apakah Nabi Said? Nah, saya bilang sama ini. Nah, saya beli buku ini, sudah saya pesan pas dia tanya itu. Alhamdulillah jawabannya ada di dalam. Ya, ada di sini bahwa Nabi SAW waktu dia naik ke atas langit, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jasad dan ruhnya tidak terpisah. Jadi berarti Nabi SAW tidak mati di tiang salib, ya, tidak dibunuh dan tidak disalib. Dia dibangkitkan secara utuh, dan dalam bahasa Al-Quran, Quran Nisa menyebutkan bahwa dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dibunuh, disalib adalah orang yang diserupakan. Nah, tapi penjelasan tentang yang diserupakan itu ada dua versi. Ada yang menyebutkan itu adalah yang mengkhianat, ada juga yang tetap di buku ini mengatakan bahwa itu salah satu dari kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang setia, yang bersedia mengganti, seperti peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika akan hijrah dikepung oleh para algojo bangsa Quraisy. Dia meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimutnya. Itu seperti ini saya baca kasusnya. Ini menurut pendapat dari analisisnya dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ya. Nah, jadi
banyak hal yang diperselisihkan oleh umat manusia. Ya, nah waktu datang pertama, terutama kepada Bani Israel, karena Bani Israel ini menyelewengkan kitab Taurat. Ya, juga mengingkari dia sebagai rasul. Dan dalam bahasa Al-Quran yang banyak itu adalah kaum Bani Israel ini, kaum Yahudi itu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, sikap lain, kebiasaan yang lain juga suka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu, termasuk kedatangan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Dan juga suka mengubah-ubahnya, ya. Dan lebih parah lagi, dia mengubahnya, dia mengatakan azza min indillah. Ini juga dari Allah ini. Ini biasanya banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang pola cara berpikir perilaku Bani Israel, kaum Yahudi yang suka mencampur adukan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, dan juga mengubah-ubahnya. Nah, antara lain disebutkan di surah Al-Imran ayat ke-70, 71, Al-Baqarah ayat yang ke-42, Al-Maidah ayat ke-13. Ya, saya pilih-pilih aja beberapa ini. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ini diingatkan kepada mereka, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Kalau Allah yang mengatakan kamu mengetahui, benar-benar dia tahu. Bukan pura-pura tidak tahu, atau dia mengatakan pura-pura merasa tidak tahu, padahal Allah itu Maha tahu. Dan disampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka itu tahu. Ya. Dan diulang, dipanggil lagi nih. Ya, kalau pakai ya harfun nida ini pada mereka ini menunjukkan perhatian betapa diingatkan kepada mereka. Ya ahlal kitab, lima talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran. Ini surah Ali Imran ayat 71. Ada lagi di surah Al-Baqarah ini. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sama ini di atas, bahwa mereka tahu, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Mereka itu sebenarnya tahu, tapi karena pura-pura. Bahkan berani-berani mengatakan bahwa kalaupun kami masuk neraka ini hanya beberapa hari saja, ayaman ma'dudan, ya, masih di surah Al-Baqarah itu. Kemudian ini ada potongan ayat ya di surah Al-Maidah. Yuharrifunal kalima an mawadihi wa nasu hazzan mimma zukiru bih. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Wah, ini yang banyak terjadi pada kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Taurat maupun kitab Injil, yang dirubah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Nah, kemudian hal yang ingin diluruskan lagi dari Nabi Isa alaihissalam pada apabila dia turun, ya, karena di umat manusia di seluruh dunia, ya, terutama yang saya sebut tadi, mengklaim ya sebagai pengikutnya Nabi Isa, padahal mereka tidak menjadi pengikut Nabi Isa lagi karena sudah merubah kitab-kitabnya, menyembunyikan sesuatu kebenaran. Ya, yang paling utama adalah perkataan mereka Al-Masih itu adalah Tuhan sendiri, ya, atau Tuhan itu atau Allah itu adalah dialah Maryam. Jadi di surah Al-Maidah disebutkan ayat 72, 73 ini. Bahkan yang menyebutkan Allah itu punya anak, ya, di surah Maryam juga dijelaskan itu. Tidak mungkin Allah itu punya anak. Ya, surah Maryam ayat 88 sampai 92 ini. Ya, dan juga surah Al-Maidah saya sebut tadi, baik di ayat 16, 72 dan 73 mengingkari, menjelaskan bahwa tentang paham yang mengatakan bahwa
Isa dialah Allah gitu ya, atau Allah dialah Isa, atau satu dari yang tiga ya, selain dari ibunya Maryam dan Roh Kudus. Nah, saya sampaikan bagian terakhir nih karena waktu kita terbatas. Yang saya ingin nyatakan di sini, apa sih tujuan hikmahnya diturunkannya kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab yang saya baca ini, yang judulnya Al-Masih Isa ibnu Maryam Al-Haqiqah Al-Kamilah, karangan Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pada halaman 533 sampai 534. Saya rangkum saja 4 poin ini ya. Yaitu tadi yang pertama, penyangkalan terhadap kaum Yahudi yang mengklaim telah membunuh, menyalib dan juga mencemooh, menghina ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangka dia tidak membunuhnya ya. Tapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Ya. Maka talabu ya, tapi dia yang dibunuh adalah subbihalahu, orang yang diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak menyalibnya ini, ya. Dan tentu orang banyak berdebat masalah statusnya, kedudukan. Kalau memang dia Tuhan, masa ia disalib oleh manusia gitu. Ini menjadi kontroversi gitu ya. Tapi kita tunggu saja, ini akan dibuktikan. Tapi sekarang sudah banyak orang juga tahu bahwa ini tidak benar, sehingga dia sudah kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyempurnakan ya umurnya, usianya. Nah, ketika dinaikkan umurnya 33 tahun. Nah, ini ada 2 versi yang saya lihat, tapi yang dinyatakan di sini apabila dia turun lagi itu umurnya 40 tahun. Nah, dari sumber lain mengatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul itu punya istri dan anak-anak. Ya. Ada 2 pendapat katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menikah ya, dan juga punya anak. Tapi pendapat lain katakan nanti kalau dia turun dia akan menikah lagi gitu ya. Karena waktunya dia 40 tahun dan umurnya masih muda gitu ya. Karena dia sesungguhnya di atas cuma beberapa hari saja gitu ya. Kalau hitungan 1 hari di hitungan Allah ya, 1000 tahun di dunia. Nah, yang ketiga itu penyangkalan kaum Nasrani yang berlebihan, yang mengangkat status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan atau anak Tuhan, atau satu dari yang 3. Dan sekaligus misinya untuk menghancurkan simbol-simbol keagamaan yang selama ini percaya sebagai simbol bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disalib, dan itu akan dihancurkan, dipatahkan dan seterusnya. Yang keempat yang saya kutipkan di sini sebagai kesaksian ya, bahwa benar Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi benar dia tetap status dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila turun tetap dia adalah Nabi, tapi bukan membawa syariat yang baru. Tapi bukan berarti bahwa dia Nabi terakhir, karena dia hidup melampaui Nabi yang terakhir itu. Dan dia akan membenarkan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ya, dan ajaran-ajarannya yang lain, sunnah-sunnahnya, dia akan mengikutinya. Inilah yang menjadi bukti. Kenapa demikian? Karena yang sering saya bacakan kalau Sabtu ini surah Saf tadi. Ya, ayat ke-6 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira tentang datangnya seorang nabi terakhir yang namanya Ismuhu Ahmad. Nah, ini bahasa-bahasa kabar gembira. Nanti akan dibuktikan, inilah kabar gembiranya. Buktinya bahwa dia akan turun dan membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, penutup para nabi di akhir zaman. Nah, saya kira inilah kunci yang ingin kita sampaikan, membangun kesadaran bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Walaupun wacana-wacana yang muncul di media banyak sekarang ini tidak selalu mengingat berkaitan dengan perkembangan teknologi gitu ya, masa pandemi, kemudian era 4.0 gitu ya, nanti mungkin ada 5.0, mungkin ada sampai 10.0 gitu ya, berdasarkan ikuti perkembangan teknologi. Tapi kita ini orang yang beragama tetap yakin bahwa semakin lama
kiamat semakin dekat, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya akan terbukti. Kita akan menghadapi hari kebangkitan dan semua kita akan dipertanggungjawabkan, dan insya Allah amal-amal kebaikan kita yang di dunia ini kesanakan kita semuanya akan nikmati melalui rahmat Allah yang disebut dengan surganya. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Maaf kalau ada lebih dan kurangnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.